Assalamualaikum, selamat datang di channel Ngaji Kolbu. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video-videonya ya. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, kali ini di video ini kita akan belajar tahsin. Nah, kali ini kita akan belajar metode baru yaitu dengan menggunakan buku. Di sini saya sudah ada buku dari Smart Tahsin. Metode praktis belajar membaca Al-Quran Smart Tahsin. Di sini ada pengarangnya atau pembuatnya, yaitu Bapak Edi Sumianto SPDI. Nah, saya akan menggunakan buku ini untuk kita belajar tahsin bersama-sama. Nah, sebelumnya tahsin itu apa sih? Jadi, tahsin itu adalah kata Arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan, atau memperkaya. Nah, apa tujuannya kita belajar tahsin? Jadi, tujuan kita belajar tahsin atau belajar tajwid itu untuk memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, yakni mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya, atau dengan kata lain memperindah bacaan agar sesuai tajwidnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa belajar tahsin dan tajwid ini. Baik, sebelum kita belajar pada buku ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu buku ini. Nih, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman. Bukunya seperti ini. Di sini ada halaman daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada kata pengantar, ada gambar makharijul huruf. Dari bab 1 ada makharijul huruf, bab 2 bacaan mad atau panjang, bab 3 ada materi tanwin, bab 4 tentang lin, bab 1 lagi tentang sukun, bab 2 qalqalah. Kemudian ada bab 3 lam qamariyah, bab 4 al-syamsiyah, bab 5 syaddah, bab 6 nun sukun, bab 7 waqaf. Kemudian ada bab 8 mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Bab 9 ada wawu. Bab 10 mad silah tawilah, bab 11 mad silah qasirah. Bab 1 lagi ada lafzul jalalah. Bab 2 ada materi masuk dengan dengung. Kemudian di bab 3 ada masuk tanpa dengung. Bab 4 jelas. Bab 5 pembuka surat. Nah, itu dia untuk daftar isinya. Jadi sangat lengkap sekali ya untuk hukum bacaan atau tajwidnya. Lalu di sini ada kata pengantar. Ada kata pengantar, kemudian ada metode pengajaran Smart Tahsin. Nih, seperti tata tertib ya. Jadi tata tertib untuk belajar menggunakan buku Smart Tahsin ini. Kemudian selanjutnya ini sudah masuk pada materi, yaitu ada makharijul huruf, huruf-huruf yang keluarnya dari bagian mana saja. Kemudian ada di sini ada seperti motivasi, 5 faktor keberhasilan penguasaan lancar membaca Al-Quran. Nah, yang pertama di sini ada sholihun niat atau niat yang benar ya. Jadi bulatkan tekad semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Hadapi segala rintangan dan hambatan yang datang menerpa. Nah, menyikapi setiap persoalan dengan sikap yang positif. Kemudian yang kedua, fahmul qawaid as-sholihah, pemahaman kaidah yang tepat. Di sini ada beberapa poin, yaitu berperan aktif dalam setiap proses kegiatan belajar, mampu mengilustrasikan setiap materi yang disampaikan. Jadi nanti teman-teman bisa sambil mengikuti materi-materi yang disampaikan di video ini. Kemudian yang ketiga ada dawamu at-tadribat, yaitu proses latihan yang kontinu. Di sini ada poin-poinnya, yaitu melatih setiap materi yang telah dipelajari, kemudian melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Jadi teman-teman harus selalu belajar terus-menerus agar bisa lancar untuk memahami materi demi materi. Kemudian
di poin yang keempat ini ada iltizamu at-tilawah, yang artinya konsisten membaca Al-Quran. Di sini ada poinnya, yaitu membangun moto tiada hari tanpa belajar membaca Al-Quran. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar membaca Al-Quran. Nah, jadi agar bacaan kita semakin lancar, itu harus kita latih setiap hari, bisa dengan setiap hari membaca Al-Quran. Mungkin setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib, minimal 1 hari 1 kali. Kemudian yang kelima ada dawamu at-talaqi, yaitu talaki Al-Quran bersama guru secara rutin. Poinnya di sini berperan aktif dalam mengontrol kualitas bacaan Al-Quran yang benar, kemudian melatih dan membiasakan setiap materi praktis dan taujih yang disampaikan. Nah, jadi kalau ada gurunya yang menyimak, itu kita tahu nanti letak kesalahannya di mana dan otomatis akan dibetulkan oleh guru kita. Jadi diusahakan kalau teman-teman meskipun belajar di sini secara online, tapi untuk secara offline-nya teman-teman juga harus memiliki guru untuk membenarkan bacaan Al-Qur'annya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah masuk materi ya. Di sini ada muqaddimah ilmu tajwid. Yang pertama yaitu dengan menerapkan kaidah ilmu tajwid. Nah, tadi sudah disampaikan definisi tajwid itu sendiri. Tajwid atau tahsin secara bahasa artinya membaguskan ya. Nah, di sini ada pengertian tajwid atau tahsin menurut istilah, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Hak huruf adalah sifat asli huruf yang senantiasa menyertai huruf seperti sifat al-hams, al-jahr, dan lain-lain. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat huruf yang terkadang menyertai huruf dan terkadang tidak, seperti sifat tafkhim atau tarkik pada huruf ro, atau sifat tambahan seperti idhar, iqlab, ikhfa, dan sebagainya. Kemudian di sini ada hukum mempelajari tajwid atau tahsin. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Hukum menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain, baik di luar atau di dalam sholat. Di sini ada ayat yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi mungkin saja seorang qori atau pembaca Quran yang kedengarannya bacaannya bagus, namun ia tidak memahami berbagai kaidah ilmu tajwid secara benar. Maka ia tetap dituntut untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum tersebut. Kemudian di sini juga ada dalil Al-Quran yang mewajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid sesuai dengan firman Allah, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil perlahan-lahan. Surat Muzammil ayat 4. Nah, di sini ada hukumnya ya, hukum mempelajari tajwid atau tahsinnya. Kemudian di sini ada tujuan mempelajari tajwid atau tahsin. Jadi apa saja sih tujuannya kita mempelajari tajwid atau tahsin? Tujuan utama mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran ada 2 macam. Yang pertama, al-lahnul jali, yaitu kesalahan berat. Nah, kesalahan berat ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu kesalahan membaca bunyi huruf atau makhraj. Yang kedua yaitu kesalahan membaca harokat seperti panjang pendek ya. Kemudian kesalahan membaca bacaan panjang dan pendek. Kesalahan membaca huruf tasydid. Kemudian kesalahan dalam membaca Al-Quran yang kedua yaitu al-lahnul khafi, yaitu kesalahan ringan. Terbagi menjadi beberapa poin, yaitu kesalahan dalam membaca panjang pada huruf mad,
kesalahan dalam membaca huruf bacaan nun sukun atau tanwin, kesalahan dalam membaca hukum bacaan mim sukun, tidak menerapkan kaidah gunnah pada huruf-huruf yang seharusnya dibaca gunnah. Nah, seperti itu. Kemudian kesalahan umum yang sering terjadi nih. Yang pertama yaitu tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang, tidak seimbang dalam membaca gunnah. Kemudian pengucapan vokal yang tidak sempurna. Kemudian pengucapan huruf-huruf sukun yang sering terpantul. Nah, selain tujuan mempelajari tajwid atau tahsin tadi, di sini juga disebutkan keutamaan mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Di sini ada dalilnya ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang artinya di sini, bacalah Al-Qur'an sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah ya. Jadi semoga kita semakin semangat dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an, mempelajari ataupun mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, keutamaan mempelajari dan membaca Al-Qur'an yaitu mempelajari Al-Qur'an adalah sebaik-baik kesibukan. Nah, sini ada dalilnya juga yang artinya barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta, dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu dengan mempelajari Al-Qur'an maka akan turun sakinah atau ketentraman, rahmat malaikat dan Allah menyebut orang yang mempelajari kepada makhluk yang ada di sisinya. Insyaallah ya, banyak sekali keutamaan mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Kemudian di sini masih ada yang kelima yaitu pahala berlipat ganda bagi pembaca Al-Qur'an. Kemudian Allah mengangkat derajat orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, itu dia ya beberapa pengenalan mengenai buku Smart Tahsin ini. Tadi sudah dijelaskan dari daftar isi, kemudian motivasi untuk bisa belajar Al-Qur'an, ada muqaddimah juga tentang ilmu tajwid. Nah, tujuan mempelajari tajwid dan keutamaan mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu dari channel Ngaji Kolbu. Untuk metode selanjutnya kita akan langsung belajar membaca dan mempelajari Al-Qur'an dengan menggunakan buku Smart Tahsin ini. Sekian di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.